Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kegagalan pasar dan pemerintah dalam perekonomian. Selanjutnya, perkenalkan dari kelompok kami, pertama ada Ayu Ferdianti, kedua ada saya Nadia Novitriana, selanjutnya ada Siti Fatimah, ada Nurholiza, dan terakhir ada Mariana Azizah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan kita, kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama yaitu adalah pengertian pasar. Pasar dapat dititikberatkan dalam arti ekonomi, yaitu merupakan transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, pasar merupakan aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual memiliki kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa saja yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan didistribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. Di sini terdapat 3 pengertian pasar menurut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu menurut William J. Stanton. William J. Stanton berpendapat bahwa pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, serta memiliki kemampuan untuk membelanjakan uang yang mereka miliki. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu menurut Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadi pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengertian pasar yang ketiga menurut Mankiw. Menurut Gregory Mankiw, pasar merupakan sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu. Pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan sebuah produk, sedangkan penjual sebagai kelompok lainnya yang menentukan penawaran dari produk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual dari suatu barang atau jasa tertentu yang akhirnya terdapat harga keseimbangan atau harga pasar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu di sini ada fungsi dari pasar. Menurut Suratno, fungsi dari pasar dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, pasar menentukan harga barang, di mana pada sistem ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai barang. Jika suatu barang permintaannya meningkat, berarti masyarakat membutuhkan lebih banyak barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat, sehingga mempunyai tingkat harga yang lebih relatif. Sedangkan dalam jangka yang relatif singkat, perusahaan tidak bisa menambah jumlah barang yang ditawarkan secara seketika. Akibatnya, harga barang tersebut akan naik. Kenaikan harga suatu barang tersebut akan mendorong produsen untuk memproduksi barang tersebut. Yang kedua yaitu pasar dapat mengorganisasikan produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen untuk memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalu mempunyai kemungkinan atau substitusi. Bila harga suatu faktor produksi mengalami kenaikan di pasar, maka produsen akan berusaha untuk mengadakan penghematan penggunaan faktor produksi tersebut. Yang ketiga, pasar mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan. Hal ini menyangkut pertanyaan untuk siapa barang dihasilkan. Kemampuan seseorang untuk membeli barang tergantung pada pendapatannya. Pendapatan seseorang itu di samping tergantung pada beberapa unit, jumlah faktor produksi yang dimiliki juga tingkat harga faktor produksi. Selanjutnya yaitu yang keempat, pasar berfungsi untuk menyelenggarakan penjatahan
Karena jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat tertentu dalam jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi sehingga dapat cukup dalam jangka waktu tertentu. Barang yang relatif jumlahnya sedikit di dalam suatu perekonomian, maka tingkat barang harga tersebut di pasar akan tinggi. Tingginya tingkat harga barang tersebut akan membatasi tingkat konsumsi sekarang. Yang kelima, pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang, di mana tabungan atau saving dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian. Selanjutnya yaitu ada fungsi pasar menurut Mulyani. Fungsi pasar menurut Mulyani dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu sebagai pembentuk nilai harga. Pasar berfungsi untuk membentuk nilai harga karena pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang kemudian saling menawar dan akhirnya membuat kesepakatan untuk harga. Harga atau nilai ini merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang dilakukan di pasar. Yang kedua yaitu ada pendistribusian. Pasar mempermudah produsen untuk mendistribusikan barang dengan para konsumen secara langsung. Pendistribusian barang dari produsen ke konsumen akan berjalan lancar apabila pasar berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu sebagai promosi, di mana pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen untuk memperkenalkan atau mempromosikan produknya kepada konsumen, karena pasar akan selalu dikunjungi oleh banyak orang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Teori ekonomi standar mengatakan bahwa meskipun pengaruh kelembagaan selain free market bisa saja menghasilkan alokasi yang efisien dan optimal. Dengan kata lain, jika pasar tidak eksis, alokasi sumber daya tidak akan terjadi secara efisien dan optimal. Dalam beberapa hal, mekanisme pasar tidak bisa bekerja secara optimal pada beberapa sumber daya alam. Lalu selanjutnya ada sistem pasar. Nah, dalam sistem pasar, apa saja itu memiliki harga, yang merupakan nilai suatu barang dalam satuan mata uang. Harga mencerminkan kondisi di mana seseorang atau perusahaan bersedia mengadakan tukar menukar secara sukarela. Lalu di dalam sistem pasar itu yang pertama ada permintaan. Nah, permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang yang terkait, dan tingkat pendapatan per kapita. Lalu ada penawaran. Penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual atau menawarkan sejumlah barang pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang yang terkait, lalu harga barang produksi. Nah, lalu ada keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar adalah keadaan di mana permintaan akan suatu produk dan penawaran suatu produk adalah sama. Equilibrium pasar didefinisikan sebagai titik di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan. Nah, berikut ini ada kurva permintaan pasar atau market equilibrium. P itu sama dengan harga, Q kuantitas atau jumlah barang, D itu garis permintaan, S adalah garis penawaran, E titik equilibrium. Pada gambar kurva di atas, titik keseimbangan pasar terjadi pada titik P30, artinya barang terjual ketika pembeli bersedia membayar senilai harga 30 untuk 40 barang milik penjual. Equilibrium pasar berbentuk kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang bersedia dibeli konsumen pada harga tersebut. Pergeseran kurva keseimbangan pasar ke kanan terjadi bila penawaran meningkat atau permintaan barang berkurang. Pergeseran kurva terjadi ke kiri ketika penawaran berkurang atau permintaan barang meningkat. Baik, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyebab kegagalan pasar. Kegagalan pasar merupakan suatu situasi atau kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan barang komoditas yang diminta oleh pasar.
Hal tersebut terjadi karena mekanisme dalam pasar mengalami kegagalan dalam mengalokasikan sehingga barang komoditas yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau menjadi terlalu sedikit. Ketidakseimbangan tersebut menjadikan harga barang komoditas tersebut berfluktuasi dengan ekstrim. Kegagalan pasar juga bisa diartikan sebagai suatu kondisi di mana pasar tidak mampu memberikan respon terhadap barang komoditas pada saat terjadi oversupply atau overdemand. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pasar. Pertama, adanya praktik monopoli atau persaingan pasar yang tidak sehat. Dalam pasar, jika sebuah perusahaan memiliki konsentrasi yang tinggi akan membuat surplus konsumen menjadi berkurang. Jika dalam sebuah pasar terdapat praktik monopoli atau persaingan pasar yang tidak sempurna, akan terjadi alokasi komoditas yang tidak efisien. Ketidakefisienan tersebut dapat berupa pengolahan sumber daya dan distribusi yang kurang maksimal. Karena produsen akan melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang hanya menguntungkan pihak perusahaan saja. Selanjutnya ada barang publik. Barang publik adalah barang yang tidak dapat dibatasi penggunanya dan oleh siapapun serta diatur secara semaksimal mungkin agar seluruh pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan barang tersebut. Terdapat dua jenis atau dua ciri dari barang publik. Yang pertama itu ada yang non-rival dan yang non-excludable. Selanjutnya ada informasi yang tidak sempurna atau asymmetric information. Informasi yang ada di pasar digunakan untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Hal tersebut membuat banyak perusahaan yang melakukan berbagai tindakan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan informasi dari pihak lain. Hal tersebut karena keberadaan informasi tersebut dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki informasi lebih atau lebih banyak akan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi yang kemudian bisa merugikan pihak perusahaan lainnya. Informasi asimetris sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu adverse selection atau salah pilih yang timbul akibat adanya informasi yang tersembunyi atau hidden information, dan yang kedua itu bentuknya moral hazard yang timbul akibat adanya perbuatan yang tersembunyi atau hidden action. Selanjutnya ada eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang diberikan oleh pihak lain yang berada di luar mekanisme pasar. Contoh dari eksternalitas adalah kegiatan produksi pada suatu pabrik yang menimbulkan polusi udara yang kemudian terhirup oleh lingkungan sekitar, maka pabrik harus memberikan atau membayar pihak yang terkena dampak tersebut. Eksternalitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu negatif dan positif. Negatif itu jika menjadi ada biaya tambahan, dan yang positif itu jika menambah atau menekan biaya produksi perusahaan. Sekian dari saya. Selanjutnya, yang terakhir kebijakan regulasi pemerintah. Sorry. Yang terakhir itu kebijakan dan regulasi pemerintah. Hal ini menyangkut hal-hal seperti subsidi, pajak, penentuan harga, dan upah minimum rata-rata. Jika suatu kebijakan gagal dalam membaca pasar, maka pasar akan berjalan tidak efektif atau efisien yang berakhir dengan kegagalan pasar atau market failure. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aliza. Selanjutnya ada pemerintah dalam menangani kegagalan pasar. Peran pemerintah dalam pasar menjadi penting disebabkan dalam pasar bisa terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya, seperti adanya spekulasi harga dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh kelompok tertentu hingga manfaat sumber daya yang tidak merata. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pemerintah digunakan sebagai lembaga yang dianggap mampu mengatasi atau mengakomodir masalah yang tidak dapat dipenuhi oleh forum yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, ada solusi pemerintah dalam menangani kegagalan pasar. Solusi ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar dan mengatasi ketidakseimbangan antara kepentingan pasar dan kepentingan masyarakat. Berikut ada beberapa solusi pemerintah dalam menangani kegagalan pasar yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada regulasi. Pemerintah dapat membuat regulasi ini untuk mengatur pasar dan membatasi kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Regulasi ini dapat berupa
Regulasi ini dapat berupa batasan produksi dan distribusi, pembatasan akses terhadap sumber daya, atau pembatasan harga. Contohnya, pengaturan pasar yang efektif adalah regulasi yang mengatur emisi polusi industri seperti yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Yang kedua, ada insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi atau pajak untuk memperbaiki tingkah laku produsen dan konsumen agar beroperasi secara efisien dan menyeimbangkan kebutuhan pasar dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Baik, saya akan melanjutkan. Solusi menangani kegagalan pasar yang bertiga adalah pemberdayaan sektor publik. Pemerintah dapat memperluas peran sektor publik dalam menangani kegagalan pasar dengan menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, dan dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik seperti jalan raya dan saluran air. Contoh dari pemberdayaan sektor publik adalah peningkatan investasi pada infrastruktur jalan dan jembatan di Amerika Serikat melalui American Jobs Plan. Yang keempat, ada penetapan harga. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum untuk mengatur pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya. Penetapan harga maksimum dapat membantu masyarakat yang memiliki pendapatan rendah agar bisa membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan penetapan harga minimum dapat membantu meningkatkan upah pekerja yang sebelumnya rendah. Contoh penetapan harga maksimum adalah kebijakan sewa kontrol di New York City yang bertujuan untuk mencegah kenaikan harga sewa yang tidak wajar. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua kegagalan pasar dapat diatasi dengan cara yang sama, karena setiap kegagalan pasar memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda. Oleh karena itu, solusi pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi dan sumber kegagalan pasar yang terjadi. Next. Dan selanjutnya, ada tujuan dari intervensi pemerintah. Tujuan utama pemerintah menangani kegagalan pasar adalah menangani kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, campur tangan pemerintah bermaksud untuk melindungi kehidupan masyarakat individu, meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Namun, intervensi pemerintah tidak selalu berhasil dalam menangani sebuah kegagalan pasar. Perlu disadari bahwa pemerintah tersebut terdiri dari seorang manusia yang memiliki kepentingan dan keterbatasan pribadi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya bias dan tidak optimal. Hal ini bisa disebut dengan government failures atau kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah meliputi demokrasi yang menyangkut ketidakadilan pelaksanaannya, permasalahan birokrat yang meliputi kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan ketidakefisienan partisipasi birokrat, permasalahan birokrasi yang menyangkut ketidakefisienan, ketidakjelasan, ketidaklengkapan, dan ketiadaan peraturan pemerintah, serta ketidaktepatan implementasinya, dan masalah desentralisasi yang menyangkut ketidaktepatan implementasi dalam pembagian tugas dan dana. Pengelolaan pemerintah untuk barang dan jasa publik bisa menyebabkan birokrasi yang berlebihan dan menjadi inefisiensi. Industri milik negara cenderung tidak memiliki insentif keuntungan dan karenanya cenderung dijalankan secara tidak efisien. Politisi tersebut tidak mengikuti disiplin pasar yang sama dan berusaha memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan tersedia secara efisien. Jadi yang dapat dikatakan bahwa intervensi pemerintah menghasilkan lebih banyak masalah daripada solusi dalam hal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan dapat diambil kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan semua ini. Pasar merupakan suatu tempat dan proses interaksi antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual-beli. Pasar didasarkan pada prinsip kebebasan bersaing bagi pembeli dan penjual. Tujuan utama pemerintah menangani kegagalan pasar adalah menangani kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, campur tangan pemerintah bermaksud untuk melindungi kehidupan masyarakat individu, meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan stabilitas ekonomi. Peran pemerintah dalam pasar sangat penting untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, seperti adanya spekulasi harga dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan
oleh suatu kelompok tertentu sehingga sumber daya yang tidak merata. Namun, solusi pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi dari sumber kegagalan pasar yang terjadi. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.